bagus, karya seni, ukiran yang bagus selalu saja diawali dengan luka demi luka. Itu kan kayu nih dipahat, dek 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 dek, bikin luka apa enggak tuh? Luka teman-teman, disayat-sayat gitu kan. Ya nggak apa-apa, dengan cara seperti itu barulah terbentuk bentuk yang bagus. Kalau misalnya nggak mau dilukai, nggak akan kebentuk tuh. Kalau ada kayu nih, begitu dipahat, terlalu lembek, ya udah deh ganti deh, itu nggak jadi bentuk yang bagus. Makanya semua orang-orang hebat yang kamu lihat sekarang, siapapun orangnya pasti mengalami masa-masa penuh luka dalam hidupnya. Ada masa sulit yang mereka alami dalam kehidupan. Semua orang, nggak ada ceritanya orang hidup jalannya mulus-mulus saja, nggak mungkin, mustahil, dalam bahasa Jawanya impossible. Adik-adik saudaraku sekalian saya muliakan, nggak ada ceritanya gitu. Lautan-lautan yang penuh gelombang akan melahirkan pelayar-pelayar yang tangguh. Allah kepengen kamu jadi orang-orang kuat, maka Allah pun mengenalkanmu luka-luka dalam kehidupan. Allah menginginkanmu menjadi juara-juara kehidupan yang tetap akan berjalan, bahkan berlari, meskipun kakimu lunglai, meskipun kakimu patah sekalipun. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, adik-adik semuanya, maka jangan takut sama ujian-ujian dalam kehidupan. Tapi juga kamu jangan ngerasa nggak bakalan saya mah diuji. Nggak ada ceritanya. Semua orang pasti akan diuji. Tapi sekali lagi, jangan takut. Semua ujian itu adalah untuk mendewasakanmu, untuk membuatmu berkembang, untuk membuatmu menjadi baik, menjadi benar. Teman-teman saya sekalian, kita nih kayak gabah. Tahu gabah nggak? Gabah itu bisa dimakan apa nggak? Ada nggak di sini yang kerjanya tukang ngemilin gabah? Nggak ada mesti. Jangan gabah beras aja enggak. Kita nggak suka makanin beras. Akan tetapi kita tergantung sama nasi. Adik-adik, dari gabah ke nasi itu nggak begitu aja kita liatin nih kapan nih gabah jadi nasi. Nggak bisa-bisa. Mengalami proses. Diapain tuh prosesnya? Dari mulai dijemur sampai kering, kemudian dikuliti, dilepas dari kulitnya, kemudian lagi dikuliti caranya dengan diselip, itu kan? Nah habisnya itu dicuci, udah jadi beras nih, nggak langsung jadi nasi, pakai air, dibersihkan dulu tuh, waduh, digosok sampai kotoran-kotorannya hilang, baru dimasak, dipanaskan di atas api, barulah ia jadi nasi. Demikian pula dengan orang-orang hebat tuh, ibaratnya udah jadi nasi tuh merekanya tuh. Itu pasti mengalami masa dijemur, mengalami masa dikulitin, mengalami masa dicuci, mengalami masa direbus, dinanak gitu kan, baru bisa jadi nasi. Mengalami proses panjang pembelajaran dalam kehidupan gitu. Jadi Siti Sarah sedih hatinya, akan tetapi dia adalah perempuan bertakwa. Jadi kesedihannya nggak bikin dia jadi nyinyir sama Nabi Ibrahim. Dari mana? Dari si batu itu ya. Hajar kan artinya batu ya. Masya Allah, nggak ada ceritanya gitu. Siti Sarah kemudian jadi julid sama Siti Hajar gitu ya, disamperin. Emang itu bener anak suami saya? Kayak nggak mirip. Tes DNA gimana? Nggak ada ceritanya. Sebab Siti Hajar adalah perempuan
seperti itu adalah orang-orang yang tidak bertakwa. Orang yang gak kenal Allah mungkin melakukan yang seperti itu, mungkin dia terluka, dia melukai orang lain, sehingga ada banyak perempuan-perempuan gak solehah di luaran sana, dek. Ada banyak perempuan-perempuan di luaran sana gak solehah. Kamu jangan ikutin yang kayak begituan, yang kalau misalnya gitu ya, suaminya berselingkuh atau suaminya tertarik dengan perempuan lain, dia terus gini nih, emang dipikir dia doang yang bisa, gua juga. Dia merasa terluka, kemudian dia merasa dia boleh melukai orang lain. Siapa bilang begitu? Kamu terluka gak apa-apa, jangan jadikan itu sebagai penyebab kamu melukai orang lain. Gak gitu caranya. Orang yang bertakwa gak gitu. Kamu disakiti sama teman kamu gitu, bukan jadi alasan kamu boleh menyakiti orang lain, bukan jadi alasan kamu kalau ditonjok kamu tonjok balik gitu kan, kamu dijahatin kamu jahatin balik ke orang lain gitu. Atau misalnya kamu dianggap lemah sama kakak kelas, kamu kemudian dijahatin, bukan berarti itu adalah alasan kamu boleh berbuat itu kepada adik kelas kamu. Itu namanya luka menyebabkan kamu melukai orang lain. Gak boleh begitu, gak boleh begitu. Jadi yang dilakukan sama Siti Sarah hanyalah mengadu kepada Allah, selebihnya berserah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gak ngide-ngide أخرى